Shalom Bu. Shalom Bu, kami dari kelompok 2 kelas TIC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konfigurasi dan administrasi basis data, eksplorasi jenis-jenis di BMS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami, saya Tabita Simatupang. Saya Benny Semanita. Saya Yoga Aritona. Saya Miguel Selaga. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menganalisis perbedaan antara RDBMS dan NoSQL, yang kedua mengidentifikasi berbagai DBMS populer beserta karakteristiknya, yang ketiga menerapkan pemahaman untuk memilih DBMS sesuai kebutuhan kasus nyata, dan yang kelima menyusun laporan eksplorasi DBMS secara sistematis dan ilmiah. Tujuan eksplorasi 1, klasifikasi DBMS. Yang pertama yaitu perbedaan antara relasional DBMS atau RDBMS dan NoSQL DBMS. RDBMS atau Relational Database Management System menyimpan data dalam tabel, baris, dan kolom, menggunakan SQL sebagai bahasa standar untuk query, skema data tetap atau structured, menjamin konsistensi data dengan ACID, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Cocok untuk transaksi keuangan, perbankan, sistem akademik, dan aplikasi yang membutuhkan integritas data tinggi. Yang kedua yaitu NoSQL atau Not Only SQL DBMS. Tidak terbatas pada model tabel, mendukung dokumen atau dokumen base, key value, wide column, dan graph. Skema fleksibel, data bisa semi terstruktur atau tidak terstruktur. Cocok untuk big data, data real time, dan aplikasi berskala besar. Lebih menekankan pada skalabilitas horizontal atau ditingkatkan dengan menambah server. Dan terakhir biasanya mengorbankan sebagian konsistensi demi ketersediaan data atau CHAP theorem. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kami Bendy Simajuntak. Klasifikasi DBMS. Dua contoh produk REDMS dan dua contoh produk NoSQL. Pertama, contoh produk RDBMS, Oracle Database. Pertama, merupakan salah satu RDMS paling kuat dan banyak digunakan di perusahaan besar. Kedua, sangat cocok untuk aplikasi berskala enterprise karena mendukung transaksi kompleks, clustering, replikasi, dan keamanan tingkat tinggi. Yang ketiga, banyak dipakai di sektor perbankan, asuransi, dan pemerintahan karena stabilitas yang tinggi. MySQL pertama, RDMS open source yang populer di kalangan developer web. Kedua, sering dipakai bersama dengan PHP dan Apex atau Engage untuk membangun aplikasi web, contohnya WordPress dan Joomla. Kedua, keunggulannya adalah ringan, mudah digunakan, dan memiliki komunitas besar. Yang ketiga, banyak digunakan di startup, aplikasi e-commerce kecil hingga menengah, serta sistem informasi berbasis web. B. Contoh produk NoSQL. MongoDB. Pertama, NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON atau BSON. Kedua, sangat fleksibel karena tidak memerlukan skema tetap, sehingga cocok untuk data postingan media sosial, long aplikasi, dan data I/O. Ketiga, mendukung replikasi, sharding, dan skalabilitas horizontal yang baik. Kedua, Chandras. NoSQL berbasis White kolom yang dikembangkan oleh Facebook dan kini dikelola oleh Apache. Cocok untuk menangani big data terdistribusi yang tersebar di banyak server di seluruh dunia. Dipakai oleh perusahaan besar seperti Netflix dan Instagram karena mampu menangani jutaan transaksi per detik dengan ketersediaan tinggi atau high availability. Tiga, keunggulan dan kelemahan masing-masing DBMS. Jenis DBMS. Pertama, RDBMS. Keunggulan menjamin konsisten data atau IC. Kedua, bahasa SQL standar dan kuat. Ketiga, relasi antar tabel jelas dan terstruktur. Yang keempat, cocok untuk transaksi yang membutuhkan integritas tinggi. Kelemahannya, pertama, tidak fleksibel untuk data tidak terstruktur. Yang kedua, skalabilitas horizontal terbatas. Ketiga, biaya tinggi enterprise atau contoh Oracle. NoSQL keunggulannya pertama,
skema fleksibel atau skema less. Yang kedua, mendukung skalabilitas horizontal untuk big data. Yang ketiga, cepat untuk aplikasi real time atau chat media sosial. Keempat, cocok untuk data dalam jumlah sangat besar. Kelemahannya, yang pertama, tidak mendukung airsheet. Yang kedua, tidak ada standar query tunggal. Yang ketiga, integritas data tidak sekuat RDBMS. Selanjutnya kan dijelaskan oleh kawan kami. Kemudian eksplorasi 2, DBMS populer di industri. Yang pertama eksplorasi Oracle Database, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB yang disajikan dalam bentuk table. Yang pertama Oracle Database yang berlisensi komersial atau berbayar. Dapat digunakan di platform Windows, Linux, Unix, dan skala penggunaannya enterprise atau perusahaan besar dan cloud. Keunggulan dari Oracle Database sangat kuat, stabil, mendukung clustering, keamanan tinggi. Kelemahannya, biaya lisensi sangat mahal, instalasi dan konfigurasi kompleks. Kemudian MySQL, open source atau bebas digunakan, kemudian Enterprise Edition yang berbayar. Dapat digunakan di sistem Windows, Linux, dan macOS. Skala penggunaan dapat digunakan personal, web, dan cloud. Keunggulan dari MySQL ringan, mudah digunakan untuk komunitas besar. Kelemahan dari MySQL tidak optimal untuk transaksi besar dan kompleks. Kemudian SQL Server yang berlisensi komersial, ada juga versi gratis yang disebut Express Edition. Platform dapat diakses melalui Windows dan Linux. Skala penggunaannya enterprise dan cloud. Keunggulan dari SQL Server integrasi dengan produk Microsoft, mendukung Business Intelligence atau BI. Kelemahan dari SQL Server, lisensinya mahal, lebih optimal di Windows. Lalu PostgreSQL, lisensinya open source dan dapat diakses melalui sistem Windows, Linux, dan macOS. Skala penggunaan dari PostgreSQL dapat digunakan personal, enterprise, dan cloud. Keunggulan dari PostgreSQL mendukung SQL dan JSON, sangat fleksibel, gratis, dan stabil. Kelemahan dari PostgreSQL, administrasi lebih rumit untuk pemula, bisa lebih lambat untuk query sederhana. Kemudian MongoDB, lisensi open source atau SSPL dan Enterprise Edition. Dapat diakses melalui sistem Windows, Linux, dan macOS. Skala penggunaan dari MongoDB, Big Data, Cloud, dan Web Scale. Keunggulan dari MongoDB, skema fleksibel, skalabilitas horizontal tinggi, cocok untuk data tidak terstruktur. Kemudian kelemahan dari MongoDB tidak sepenuhnya mendukung ACID, query kompleks bisa lambat. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi 3 dengan studi kasus. Yang pertama, jika sebuah organisasi ingin mengelola transaksi yang harus konsisten, DBMS apa yang paling cocok dan mengapa? Transaksi yang harus konsisten yaitu RDBMS atau Oracle Database atau PostgreSQL. Alasannya, transaksi keuangan atau perbankan membutuhkan konsistensi tinggi. RDBMS menjamin hal ini melalui ACID, sehingga data tidak akan rusak meskipun terjadi kegagalan sistem. Yang studi kasus yang kedua yaitu jika sebuah organisasi ingin menyimpan data postingan, komentar, dan like dalam jumlah sangat besar dan tidak terstruktur, DBMS apa yang sebaiknya dipakai dan mengapa? Data postingan, komentar, dan like dalam jumlah besar dan tidak terstruktur dapat menggunakan NoSQL atau MongoDB dan Cassandra. Alasannya, media sosial menghasilkan data teks, gambar, dan data dalam jumlah sangat besar. MongoDB dengan model dokumen.
Studi kasus yang ketiga yaitu jika kampus ingin membuat untuk mahasiswa DBMS mana yang sebaiknya dipilih dan jelaskan alasanmu. Sistem informasi mahasiswa di kampus sebaiknya digunakan oleh RDBMS atau MySQL atau PostgreSQL. Alasannya, data mahasiswa dengan nilai, mata kuliah, dosen, jadwal bersifat terstruktur. RDBMS sangat sesuai untuk mengelola relasi antar entitas. MySQL dipilih karena mudah digunakan dan populer. Sedangkan PostgreSQL dipilih bila kampus membutuhkan fitur lebih lengkap. Dan ini adalah referensi dari presentasi kami ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah relational database management system adalah sistem basis data relasional berbasis tabel dengan skema tetap dan menggunakan SQL untuk pengelolaan data. Sistem ini menjamin konsistensi dengan prinsip ACID sehingga cocok untuk aplikasi transaksi yang membutuhkan keakuratan tinggi seperti perbankan ataupun sistem keuangan. Sebaliknya, NoSQL merupakan basis data non-relasional yang lebih fleksibel karena bersifat skema-less dan mendukung berbagai model data seperti dokumen atau key value. NoSQL mengutamakan skalabilitas horizontal dan konsistensi eventual atau batch sehingga lebih sesuai untuk aplikasi berskala besar, data tidak terstruktur, dan kebutuhan real-time seperti media sosial atau big data. Yang kedua, beberapa DBMS populer yang banyak digunakan di industri memiliki karakteristik masing-masing. Oracle Database adalah RDBMS komersial yang kuat, cocok untuk transaksi kompleks di sektor perbankan dan pemerintahan. MySQL merupakan RDBMS open source yang ringan dan populer untuk aplikasi web serta startup. SQL Server dari Microsoft unggul karena integrasinya dengan ekosistem Microsoft dan mendukung bisnis intelligence. PostgreSQL dikenal sebagai RDBMS open source paling canggih dengan dukungan data terstruktur maupun semi terstruktur. Di sisi NoSQL, MongoDB menyimpan data dalam format dokumen JSON yang fleksibel dan sangat cocok untuk big data serta aplikasi modern. Cassandra mendukung sistem terdistribusi dengan kinerja tinggi, sementara Redis unggul dalam kecepatan karena berbasis in-memory dan banyak dipakai untuk caching serta analitik real-time. Pemilihan DBMS harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata sistem. Untuk transaksi yang membutuhkan konsistensi tinggi, seperti perbankan atau keuangan, RDBMS atau misalnya Oracle, PostgreSQL, SQL Server adalah pilihan tepat karena mendukung prinsip ACID. Jika data yang dikelola sangat besar, tidak terstruktur, dan membutuhkan skalabilitas tinggi, maka NoSQL atau seperti MongoDB atau Cassandra lebih sesuai. Sementara itu, untuk sistem informasi kampus ataupun aplikasi web skala menengah, MySQL atau PostgreSQL sering dipilih karena stabil, open source, dan mudah digunakan. Terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai konfigurasi dan administrasi basis data. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi dan administrasi basis data merupakan aspek penting untuk menjaga kinerja, keamanan, dan konsistensi data. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengoptimalkan peran basis data dalam mendukung kebutuhan organisasi. Sekian dan terima kasih.